Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Berhunsari Arianto. Saya dari jurusan Psikologi Islam dengan NIM 933404920. Saya di sini akan mempresentasikan tentang nasih wal mansyuh untuk memenuhi tugas UAS semester 1. Baik, definisi an-nasih wal mansyuh. Apa itu nasih wal mansyuh? Berasal dari kata nas. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian. Yang pertama, dapat bermakna sebagai izalah, yaitu menghilangkan. Yang kedua, dapat bermakna tabdil, yaitu mengganti. Yang ketiga, dapat bermakna tahwil, yaitu memalingkan. Dan yang terakhir, dapat bermakna menukilkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Secara istilah artinya nasih yaitu menghilangkan atau menghapus, mansyuh yaitu bagian yang dihapus. Menurut Manak Khalil Al-Qoton dalam buku Ulumul Quran menjelaskan, nasih wal mansyuh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara yang lain yang datang kemudian. Rukun nasih ada 4. Yang pertama, adat nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasih yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasih itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Dan yang ketiga, mansyuh yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan, atau dipindahkan. Dan yang terakhir, mansyuh ans yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat nasih yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara. Dan yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa. Tidak berarti dinasih setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Dan yang keempat, tuntutan yang mengandung nas harus datang kemudian. Pembagian nas dilihat dari nas yang nasih. Yang pertama, Al-Quran dinasihkan dengan Al-Quran, yaitu hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran, lalu kemudian dinaskan pula dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinaskan dengan sunnah. Terdapat 2 macam definisi, yaitu Al-Quran dinaskan dengan hadis ahad. Menurut jumhur tidak diperbolehkan karena Al-Quran itu mutawatir, harus diyakini, sedangkan hadis ahad itu masih diragukan. Dan pengertian yang kedua, Al-Quran dinasihkan dengan hadis mutawatir. Hal ini diperbolehkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil dari sunnah kemudian dinasihkan dengan dalil Al-Quran. Yang keempat, sunnah dinasihkan dengan sunnah. Yang termasuk golongan ini ada 4 macam, yaitu yang pertama yaitu mutawatir dinasihkan dengan mutawatir pula. Yang kedua, ahad dinasihkan dengan ahad pula. Yang ketiga, ahad dinasihkan dengan mutawatir. Dan yang terakhir, mutawatir dinasihkan dengan ahad. Lanjut, dilihat dari nasih yang mansyuh. Yang pertama, nasih yang mansyuh hukumnya namun lafaznya tetap.
Contoh, pada surat An-Anfal ayat 65, pada ayat tersebut hukumnya dihapus digantikan dengan ayat selanjutnya, yaitu pada ayat An-Anfal ayat 66. Yang kedua, nasih yang mansyuh lafadznya namun hukumnya tetap. Contohnya yaitu ayat rajim yang disampaikan Umar bin Khattab mengenai hukum orang yang sedang berzina. Dan nomor 3, nasih yang mansyuh hukum dan lafadznya. Contohnya Aisyah radhiyallahu an pernah berkata mengenai 10 penyusuan mengharamkan pernikahan. Namun hadis tersebut dinaskan dengan 5 kali penyusuan. Lanjut, bentuk-bentuk nas dalam Al-Qur'an. Yang pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Dan yang ketiga, penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Kedudukan nas. Masalah nas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu ushul fiqh. Dalam kaitan ini, Imam Subaki menerangkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan nas. Nas berfungsi mencabut atau menjelaskan. Dilihat dari jenis-jenis nas yang diuraikan di atas, jika ditinjau dari segi formalnya, maka fungsi pencabutan itu lebih nampak. Tapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasannya lebih menonjol. Dan yang terakhir kita bahas tentang hikmah keberadaan nas. Hikmah keberadaan nas yang pertama, kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijaksana, Maha Kasih, Maha Sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nas dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Yang kedua, mengetahui proses tasri', penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta illatul hukmi, yaitu alasan ditetapkannya suatu hukum. Yang ketiga, mengetahui perkembangan tasri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang keempat, cobaan dan ujian bagi seorang mukhalaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.